Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih berbicara soal menggulingkan pemerintahan Republik Islam Iran. Trump juga menyebut akan memberangkatkan kembali satu kapal induk ke perairan Timur Tengah. Trump mengklaim akan Do you want regime change in Iran? Well, it seems like that would be the best thing that could happen. For 47 years, they've been talking and talking and talking. In the meantime, we have tremendous power has arrived, and additional power, as you know, another carrier is going out shortly. So, inside that the Iranian nuclear sites have been totally obliterated. What's left to go after? well, you can get whatever the dust is down there. That's really the least of the mission. Di sisi lain, pemirsa, Garda Revolusi Iran sudah menegaskan jika wilayah Iran diserang, maka mereka akan menyerang pangkalan Amerika Serikat dimanapun sebagai balasan. Amerika memiliki pangkalan di seluruh Timur Tengah termasuk Jordania, Kuwait, Arab Saudi, Qatar, Bahrain, dan Uni Emirat Arab serta Turki. Perlahan tapi pasti Amerika Serikat mulai menumpuk kekuatannya di Timur Tengah. Trump mengancam jika belum ada kesepakatan bersama dengan Iran, maka Amerika bersiap menyerang. Kami akan membahasnya langsung bersama dengan pengamat hubungan internasional Tuku Reza Shah. Pak Reza, selamat sore. Assalamualaikum. Menurut Anda, apakah langkah Amerika ini kemudian mengirimkan kapal induk tambahan ini mau untuk benar-benar mengamankan kawasan atau untuk memprovokasi? Kita tidak pernah tahu apa yang ada dalam benak. Ya, seperti kita lihat dalam penjelasan Donald Trump sendiri beberapa hari silam di pangkalan militer di North Carolina, di pangkalan namanya Fort Bragg, beliau mengatakan tujuan AS adalah mengganti pemerintahan di Iran yang sudah gagal dilakukan oleh pemerintahan Amerika Serikat 47 tahun silam. Jadi di Fort Bragg ini Trump tampaknya mengatakan yakin sekali dia akan bisa mengganti pemerintahan di Iran. Dan sikap optimisme ini juga terlihat dari media massa di dunia. Misalnya kita perhatikan misalnya Reuters itu mengatakan kalau sudah sulit melakukan negosiasi dengan Iran, maka perang itu adalah jawabannya. Kemudian kalau kita perhatikan juga kedatangan dua kapal induk langsung, kalau tidak salah namanya USS Theodore Roosevelt dan USS Gerald Ford dengan lusinan pesawat tempurnya, ini memberikan gambaran bahwa kapal-kapal induk Amerika Serikat tersebut siap melakukan dua fungsi sekaligus. Satu untuk fungsi menyerang dan satu lagi untuk fungsi bertahan. Dan untuk itu kita hendaknya merujuk juga pada penjelasan dari juru bicara Gedung Putih yang bernama Anna Kelly. Beliau mengatakan semua opsi ada di atas meja dan ini tergantung pada Donald Trump. Dan tampaknya seminggu terakhir ini kegiatan di USS Abraham Lincoln itu sudah sangat dahsyat. Dan untuk itu kita juga melihat dukungan juga sangat kuat dari dalam negeri Amerika Serikat, bukan dari masyarakat Amerika Serikat, tapi dari kelompok-kelompok namanya Military Industrial Complex. Kelompok-kelompok industri-industri militer ini memiliki interest yang sangat besar bagi mereka, karena bagi mereka combat proven itu sangat penting. Jadi Lockheed sudah memberikan sinyal siap, RTX juga siap, General Dynamics pun demikian, Boeing demikian, dan Northrop Grumman juga tampaknya sudah mempersiapkan perangkat-perangkat teknologi mereka yang terbaik untuk dimainkan oleh Amerika Serikat menghadapi Iran. Tapi yang saat sekarang, para pemikir-pemikir di Gedung Putih sedang berpikir skenario apakah yang akan dilakukan atas Iran. Misalnya pertama mereka memiliki strategi target-target terbatas dengan minimalisir korban dari pihak sipil, tapi juga mengarahkan Iran ke arah suatu demokrasi. Dan untuk itu mereka sudah menyiapkan seorang penerus, yakni Reza Shiruz, yakni putra sulung dari Syahansyah Muhammad Reza Pahlavi Aryamer. Skenario kedua Amerika Serikat adalah menyerang, tapi rezim Iran bertahan, tapi selanjutnya adalah kebijakan mereka melunak. Kemudian skenario ketiga adalah rezim Iran jatuh dan digantikan oleh suatu pemerintahan militer. Ini juga sangat dikhawatirkan. Yang keempat adalah yang dikhawatirkan Amerika Serikat adalah Iran akan menyerang semua pangkalan-pangkalan Amerika Serikat, termasuk di sekitar Iran,
dan ini akan berdampak pada kehancuran ekonomi global. Dan yang kelima adalah Iran siap membalas dengan mempersiapkan mines di Teluk Parsi. Kemudian Iran akan membalas. Yang keenam adalah Iran akan melakukan pembalasan dengan menyerang kapal-kapal induk Amerika Serikat. Dan kemudian yang dikhawatirkan oleh Amerika Serikat juga adalah rezim Iran itu hancur dan digantikan oleh pemerintahan yang morat-marit. Tapi ini akan semua skenario itu sudah dibahas oleh Amerika Serikat dan oleh Israel, tapi banyak yang ditolak oleh pemerintahan di sekeliling Iran dan juga ditolak oleh negara-negara Uni Eropa. Karena mereka melihat sekarang pemerintahan rezim Donald Trump ini sulit dipercaya dan seringkali menikung dalam lipatan. Kira-kira seperti itu. Pak Reza, apakah kemudian Anda percaya bahwa dalam skenario ini Iran akan merespons secara militer atau lebih mengutamakan perundingan untuk menghindari kerugian besar? Dalam bayangan Iran saat ini, Amerika Serikat itu tidak bisa dipercaya, juga Israel tidak dipercaya. Mereka melihat di kalangan masyarakat Iran, mereka melihat bahwa pemerintahan Amerika Serikat itu dapat dikatakan sebagai Syaitanul Akbar atau setan besar, dan Israel adalah setan kecil. Dan di dua negara ini, kalau berbicara itu pasti bohong, kalau terlibat dalam negosiasi juga akan ingkar, dan kalau sudah terlibat dalam suatu kesepakatan jangka panjang, mereka juga tidak akan taat pada komitmen yang sudah dibuat mereka sendiri. Dan karena itu Iran juga sudah tahu Amerika Serikat ini kalaupun mengatakan siap melakukan perang panjang, tapi sejarah tidak mengatakan begitu. Dalam perang Vietnam tahun 1975 silam, Amerika Serikat mengirim 500.000 personil dan wafat 50.000. Juga di Afghanistan antara tahun 2001 sampai tahun 2021 dalam suatu perang yang bernama Operation Enduring Freedom sudah ada hampir 3.000 personil Amerika Serikat yang wafat dan juga hampir 2.000 yang cacat hingga saat ini. Jadi dalam kondisi begitu, Iran juga sudah melihat bahwa dalam perang terakhir di mana mereka berperang melawan Israel selama 12 hari dan hanya bisa diselesaikan dengan serangan Amerika Serikat atas instalasi nuklir di Iran, maka Iran sedang percaya diri dan karena itu Iran tampaknya siap dengan perang total. Kalau kita amati statement dari Presiden Masoud Pezeshkian tanggal 27 Desember lalu, dikatakan bahwa Iran siap total perang melawan Amerika Serikat dan yang dilawan itu bukan hanya Amerika Serikat. Kalau perlu Amerika Serikat, berikut Iran, berikut Israel dan juga berikut Eropa. Karena bagi Iran itu ada suatu hal yang sangat memalukan kalau mereka takluk dan menjadi negara penghamba Amerika Serikat. Dan untuk itu Iran berkata, perang kali ini akan lebih dahsyat dari saat mereka berperang melawan Irak tahun 80-an lalu, dan perang ini lebih dahsyat, lebih kompleks dan lebih sulit. Karena diperhatikan Amerika Serikat sudah lama mengganggu Iran di sektor ekonomi, sektor budaya, sektor politik, dan sektor pertahanan keamanan. Dan saya perhatikan sekarang Iran sudah benar-benar siap dan mereka sudah siap dengan target-target pangkalan-pangkalan mana yang akan diserang, yakni basis Amerika Serikat di Turki, basis Amerika Serikat di Syria, basis Amerika Serikat di Irak, basis Amerika Serikat di Kuwait, pangkalan Amerika Serikat di Bahrain, pangkalan Amerika Serikat di Saudi Arabia, pangkalan Amerika Serikat di Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, dan juga di sekitar Afghanistan. Serangan itu sudah sangat, bagi Iran, sudah sangat presisi. Peluru kendali Iran itu sudah terfokus, entah itu yang berjarak 300 sampai 500 km dengan nama Fateh, kemudian peluru kendali dengan jarak sekitar 500 km dengan nama Shahab 2, peluru kendali berjarak 700 km yang bernama Qiyam 1, dan juga bahkan sampai peluru kendali yang berjarak 2000 km, misalnya seri Shahab 3 dan Emad 1. Oke, Pak Reza, suara dari negara-negara Teluk yang khususnya memiliki pangkalan Amerika Serikat berpengaruh tidak? Bahwa tentu mereka tidak tenang ya Pak dengan kondisi seperti ini membuat ketegangan kawasan ini semakin meningkat. Tepat sekali. Negara-negara Teluk seperti Kuwait, Bahrain, Saudi Arabia, Qatar, Uni Arab Emirat, mereka sudah menolak sekiranya Amerika Serikat menggunakan jalur udara mereka untuk menyerang Iran. Pada perang 12 hari tahun lalu memang terbukti negara-negara Teluk tersebut mendiamkan saat serangan dari Amerika Serikat menuju Iran dan juga melakukan hambatan saat Iran menyerang balik. Dan sekarang tampaknya Amerika Serikat harus berperang sendirian. Dan pada saat yang sama, China dan Rusia juga beberapa hari terakhir sudah mengirimkan perangkat-perangkat instalasi komunikasi
untuk mendukung Iran. Tentunya informasi tersebut sangat rahasia, tapi kalau kita perhatikan betapa seringnya pesawat-pesawat logistik China dan Rusia datang, ini menunjukkan bahwa ini kali perlawanan Iran akan lebih berarti daripada perang 12 hari tahun silam. Oke, menurut Anda, Pak Reza, apakah memang Trump sengaja memperpanjang atau menggunakan ketegangan ini sebagai alat untuk mengalihkan perhatian dari masalah domestik atau politik internal? Tepat sekali. Saat ini kalau kita berkunjung ke Amerika Serikat, kita melihat MAGA itu ternyata tidak sekuat sebagaimana Trump janjikan. Make America Great Again. Ternyata tidak sedahsyat itu. Yang terjadi sekarang adalah Pax Americana sedang statis dan Pax Sinica sedang menaik. Pada saat Amerika Serikat kemampuan ekspornya menurun, China terus menaik. Pada saat industri di Amerika Serikat sedang melemah, China terus menaik. Pada saat Amerika Serikat fokus pada pangkalan-pangkalan militer yang jumlahnya ratusan di dunia, China terus membangun yang namanya Belt and Road Initiative. Pada saat Amerika Serikat kesulitan membina negara-negara bawahannya dengan lewat bantuan ekonomi, China terus banyak memberikan dukungan-dukungan internasional dengan bunga yang sangat ringan. Dalam kondisi seperti itu, saya perhatikan Amerika Serikat menggunakan momentum ini dengan cara MAGA. Dalam hal ini adalah menyerang instalasi-instalasi dunia yang memiliki cadangan minyak terbesar. Venezuela sudah diserang, konon Kanada juga akan diserang di kelak kemudian hari. Amerika Serikat mengatakan suatu saat kelak Kanada ini akan menjadi negara bagian Amerika Serikat. Pada saat yang sama sekarang sasarannya adalah Iran, dan untuk itu dunia patut khawatir. Ini yang membuat dunia banyak mengkritisi Amerika Serikat. Karena kalau Amerika Serikat berhasil menguasai Iran, maka pasokan minyak dunia akan hancur. Kemudian pada saat yang sama Amerika Serikat akan menjadi pengendali dari minyak dunia. Dan untuk itu tampaknya ini kali Amerika Serikat harus berperang sendirian. Tapi untuk berperang melawan Iran ini akan sangat sulit. Karena di Iran sudah terjadi kesatuan antara pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah itu sudah mengatakan tidak akan bermain-main. Pemerintah sudah bisa mengidentifikasi sasaran-sasaran mana yang akan diserang. Dan pada saat yang sama rakyat Iran memiliki prinsip marja'i taklid. Jadi apa kata pemimpin kami akan taat untuk itu. Dan untuk itu saya pikir Amerika Serikat belum tentu siap untuk perang jangka panjang dengan Iran. Apalagi kalau melihat betapa beratnya perang yang dilakukan Amerika Serikat di Vietnam lalu dan juga di Afghanistan lalu. Kalau kita perhatikan pengalaman personil militer Amerika Serikat, mereka mengatakan, ke depannya kami tidak ingin terlibat dalam perang jangka panjang. Ke depannya militer Amerika Serikat jangan lagi disetel oleh kalangan politikus, dan memang harus diakui loyalitas politikus Amerika Serikat itu belum tentu kepada masyarakatnya, tapi kepada military industrial complex dan juga lobby-lobby Yahudi yang menguasai industri perbankan dan industri keuangan di Amerika Serikat. Baik, Pak Reza, menurut pandangan Anda bahwa hitung-hitungan dari Trump ini rasional tidak kalau dia nanti benar-benar berani menyerang Iran? Karena tentu saja dia tetap harus melindungi ini ya Pak, Israel ya Pak ya, karena ketika ini nanti benar-benar pecah, Israel yang akan kena dampaknya secara langsung. Memang sekarang banyak sekali kalkulasi yang dirahasiakan ya. Tapi bottom line atau dasarnya adalah bagaimana caranya Israel tetap survive. Israel ingin survive dengan cara pertama terus menggolkan yang namanya Greater Israel, itu yang pertama. Yang kedua adalah memenangkan kepemimpinan Benjamin Netanyahu di dalam negeri. Dan yang ketiga, Amerika Serikat berupaya keras agar selalu menggoyang negara-negara teluk tersebut yang sudah memiliki perjanjian rahasia dengan Iran untuk loyal kepada Amerika Serikat. Dan juga Amerika Serikat terus mengupayakan agar negara-negara NATO itu ini kali memberikan supervisi, memberikan teknologinya pada Amerika Serikat pada saat perang itu berpotensi meluas. Dan untuk itu Amerika Serikat tampaknya terus terang sangat kesulitan sekarang. Berperang sendiri itu tidak main-main, apalagi kalau ini panjang. Dan untuk itu tampaknya Iran sudah jelas, sekali ada serangan dari Amerika Serikat, serangan kami sudah jelas akan ke basis-basis Amerika Serikat di Timur Tengah, kedua ke Israel. Pada saat yang sama, yang kita belum lihat adalah bagaimana kampanye diplomatik Iran kepada seluruh dunia. Apakah Iran sudah berpikir seperti dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengupayakan adanya sidang khusus di Majelis Umum PBB untuk mencegah hal ini terjadi. Karena kalau terjadi perang, yang ruginya adalah seluruh dunia, di mana pasokan minyak dunia akan hancur. Ya, maaf saya potong, waktunya sangat sedikit sekali Pak Reza. Jadi ini akan menarik ya Pak ya, kalau kita terus akan pantau bagaimana nanti dinamika yang terjadi, apakah
benar-benar ada hitung-hitungan dari Trump ini untuk bisa menyerang Iran, dan tadi yang seperti yang disebutkan, Iran sudah sangat siap untuk membalas begitu. Pak Reza, terima kasih atas perspektif Anda di sore hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.